Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman auditor yang berbahagia. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan saya terkait audit berbasis risiko. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait tahapan secara umum audit berbasis risiko. Ada 3 tahapan umum yang harus dilewatin sebelum Bapak Ibu, teman-teman semuanya mengimplementasikan audit berbasis risiko. Mungkin kalau boleh saya ulangi lagi, pertama adalah penilaian maturitas manajemen risiko, yaitu menilai efektivitas implementasi manajemen risiko. Yang kedua adalah perencanaan audit, yaitu menentukan audit unit yang akan dilakukan, dan yang ketiga yaitu audit lapangan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tahapan yang pertama, ini pun secara singkat, yaitu penilaian efektivitas penerapan manajemen risiko. Ini sangat penting sekali karena sebelum kita melangkah untuk menentukan metodologi audit kita, apa yang akan kita gunakan, apakah menggunakan pure risk-based audit atau menggunakan bantuan atau metode yang lain. Nah, pada saat kita akan melaksanakan penilaian efektivitas manajemen risiko ini, nanti akan menghasilkan 3 kelompok level yang memang akan sangat terkait dengan bagaimana kita merencanakan audit kita. Nah, kalau bisa kita lihat di belakang saya, ini ada background terkait hasil nanti yang akan kita lakukan, nilai akhir dari penilaian efektivitas manajemen risiko, yaitu nilai 1 sampai 2, kemudian nilai 3, dan nilai 4 sampai dengan 5. Nah, masing-masing ini sendiri nanti akan menentukan tahapan selanjutnya dalam melakukan audit. Jikalau hasil penilaiannya ini adalah skornya adalah 1 sampai 2, maka kita bisa melakukan audit dengan menggunakan faktor risiko. Jadi faktor-faktor risiko nanti akan saya jelaskan terpisah, namun demikian secara singkat, faktor risiko itu sebetulnya mirip dengan audit secara konvensional yang pernah kita lakukan sebelum adanya metodologi audit berbasis risiko. Misalnya, menentukan unit yang akan kita audit berbasis kepada efektif atau tidak efektifnya sistem pengendalian intern yang ada di unit tersebut. Kalau sistem pengendalian yang ada ternyata lemah, maka ini merupakan salah satu faktor kita menentukan audit di unit tersebut. Kemudian jumlah aset yang ada di sana yang dikelola, kemudian juga jarak misalnya, kemudian hasil audit tahun lalu, apakah temuan-temuan sudah ditindaklanjuti atau belum, kemudian juga untuk menentukan apakah memang unit tersebut sudah dilakukan audit sebelumnya atau belum, termasuk SDM-nya atau manajemennya, apakah memang dipimpin oleh orang-orang yang memang kompeten atau tidak. Nah, ini itu tadi adalah salah satu atau beberapa unsur yang bisa menentukan bahwa suatu unit audit akan dilakukan audit di tahun ini atau tahun ke depan. Nah, itu biasanya dihitung, diskor, kemudian ditotal. Nah, kalau ada unit yang mempunyai skor kelemahan yang paling tinggi, biasanya kita adalah melakukan audit di unit tersebut. Kemudian yang kedua yaitu yang nilai hasil maturitas manajemen risikonya skor 3. Jadi skor ya sedang-sedang lah ini di sini. Jadi penerapan manajemen risiko di sini sudah mendekati ke tingkat yang lebih bagus. Maka di sini kita akan menggunakan register risiko yang disusun oleh internal auditor dengan unit
pemilik risiko. Jadi bisa di situ kita menggunakan audit berbasis risiko, berbasis kepada risiko-risiko yang memang kita ambil atau kita bikin bersama-sama antara internal auditor dengan unit pemilik risiko itu sendiri. Karena di sini kita anggap unit tersebut belum melaksanakan manajemen risiko atau pengelolaan risiko secara full baik gitu. Jadi kita risiko-risiko yang akan kita ambil adalah risiko yang dibuat bersama-sama antara internal auditor dan pemilik risiko atau unit yang bersangkutan. Nah, kemudian yang level yang di atasnya adalah yang memang nilai skornya sudah mendekati 4 atau 5. Nah, ini biasanya murni pure risk-based audit. Jadi audit sudah dilakukan betul-betul berbasis kepada risiko-risiko prioritas yang memang dihasilkan oleh unit pemilik risiko itu sendiri. Sehingga internal auditor tinggal memakai. Nah, karena apa? Tingkat kepercayaan terhadap hasil risk assessment yang dibikin oleh unit pemilik risiko kita anggap sudah baik atau sudah bagus. Nah, barulah kita masuk ke sana menentukan pengelolaan perencanaan audit berbasis risiko berbasis kepada hasil risk assessment unit-unit yang bersangkutan. Dari situ kita kategorikan mana yang unit paling tinggi nanti risikonya. Nah, ini pun nanti secara teknis juga akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin sementara itu dulu. Jadi sekali lagi secara singkat dalam penilaian efektivitas manajemen risiko yang ada, itu ada 3, yaitu skor 1-2, itu dengan menggunakan faktor risiko biasanya. Yang 3, skor 3, itu hasil assessment yang dibikin oleh internal auditor bersama-sama dengan unit pemilik risiko. Kemudian yang skor 4 dan 5, itu bisa menggunakan hasil risk assessment unit pemilik risiko. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.